Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, di sini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, pada pagi ini Ibu akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada yang tahu sistem reproduksi manusia itu apa? Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dan organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Ada beberapa organ sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada vagina, merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, ada serviks, adalah salah satu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Lalu yang ketiga ada saluran telur, merupakan saluran yang sering disebut sebagai tuba fallopi atau ovinduk. Bentuknya terdapat sepasang di setiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan di kiri. Ovinduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah sebagai membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Kemudian yang keempat ada indung telur, merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian yang kelima ada rahim, memiliki fungsi sebagai tempat perkembangan janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya ada siklus menstruasi, merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh keluar dari vagina. Siklus menstruasi pada setiap wanita berbeda-beda dan biasanya terjadi antara 21 sampai 30 hari. Meski dengan demikian, rata-rata siklus menstruasi adalah sekitar 28 hari. Selanjutnya terdapat 3 fase menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi terjadi selama 3 sampai 7 hari. Pada fase ini lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 30 sampai 40 mili. Darah selama 3 hari pertama, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada masa ini wanita biasanya akan merasakan nyeri atau kram di bagian panggul, perut, dan punggung. Kondisi ini biasanya dipicu oleh kontraksi rahim, prostaglandin selama menstruasi. Rasa sakit kontraksi yang terjadi di rahim yang meluruh menjadi darah menstruasi. Yang kedua ada fase proovulasi dan ovulasi. Pada fase proovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sel sperma. Biasanya proses ini terjadi pada masa subur atau yang disebut dengan masa ovulasi. Pada saat ovulasi, folikel yang demikian
rahim melalui tuba falopi. Sel telur tersebut dapat dibuahi hingga 24 jam setelah dikeluarkan. Pada masa subur, wanita biasanya akan terjadi pada waktu 14 hari setelah hari pertama haid terakhir. Perkiraan masa ovulasi tiap wanita berbeda-beda. Terkadang ada yang masa ovulasinya bisa berubah, dan hal ini akan lebih sering terjadi pada wanita yang haidnya tidak teratur. Yang ketiga, ada fase pramenstruasi, yaitu pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini terjadi karena folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum. Apa itu corpus luteum? Corpus luteum adalah jaringan yang terbentuk di ovarium dan berperan dalam produksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin tebal. Selanjutnya, ada beberapa hormon yang mempengaruhi fase dalam menstruasi. Yang pertama ada hormon estrogen. Adalah hormon yang diproduksi di ovarium. Ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Yang kedua ada hormon progesteron. Bekerja sama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga ada hormon perangsang folikel, yaitu berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium sehingga siap untuk dilepaskan. Dan yang keempat ada hormon lutein. Serupa dengan hormon FSH, hormon lutein ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Selanjutnya ada proses fertilisasi dan kehamilan. Pembuahan adalah proses peluburan antara satu sel sperma dan satu sel ovum yang sudah matang. Sebelum terjadi proses pembuahan, terjadi beberapa proses sebagai berikut, yaitu ada ovum yang telah masak akan keluar dari ovarium. Proses tersebut dinamakan ovulasi. Ovum yang telah masak tersebut akan masuk ke saluran tuba falopi. Jutaan sperma harus berjalan dan menuju uterus dan masuk ke saluran tuba falopi. Dalam perjalanan itu, kebanyakan sperma dihancurkan oleh muskus atau lendir asam di dalam uterus dan saluran tuba falopi. Di antara beberapa sel sperma yang bertahan hidup, hanya satu yang masuk menembus membran ovum. Setelah terjadi pembuahan, membran ovum segera mengeras untuk mencegah sel sperma lain masuk. Proses pembuahan ini terjadi di bagian saluran tuba falopi yang paling lebar. Hasil pembuahan adalah zigot. Kemudian zigot ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu zigot membelah menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Dalam waktu yang bersamaan, lapisan dinding di dalam uterus menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Karena kontraksi otot dan gerak silia dinding saluran falopi, zigot menuju ke uterus dan menempel di dinding uterus untuk tumbuh dan berkembang. Terbentuk plasenta atau pusat yang merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya. Fungsi plasenta atau tali pusat adalah mengalirkan oksigen metabolisme embrio ke peredaran darah ibunya. Embrio dikelilingi cairan amino yang berfungsi melindungi embrio dan bahaya benturan yang mungkin terjadi. Embrio yang berusia 4 minggu sudah menunjukkan adanya pertumbuhan mata, tangan, dan kaki. Setelah berusia 6 minggu, embrio sudah berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki serta jari-jarinya mulai terbentuk. Setelah berusia 8 minggu, embrio sudah tampak sebagai manusia dengan organ-organ tubuh lengkap. Kaki, tangan, serta jari-jarinya telah berkembang. Mulai tahap ini sampai lahir embrio disebut dengan festus atau janin. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada laki-laki. Penis yaitu organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Sperma dapat keluar melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme.
Skrotum yaitu bagian kantong kulit yang menggantung di pangkal penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, syaraf, serta pembuluh darah. Alat reproduksi pria terdiri dari beberapa bagian, terutama organ eksternal dan internal. Setiap bagian dan organ reproduksi ini memiliki fungsinya masing-masing. Berikut beberapa bagian alat reproduksi pria yang perlu diketahui, yaitu penis. Secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian utama, yaitu akar atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Akar atau radix, bagian pangkal penis yang terletak di dekat dasar panggul. Akar penis memiliki 3 jaringan ereksi dan 2 otot, yakni isophytosus dan bulbus spongiosum. Batang atau korpus, bagian penghubung akar dan kepala penis yang terdiri dari 3 silinder jaringan ereksi, yakni 2 buah corpora cavernosa dan sebuah corpus spongiosum. Kepala atau glans, bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang urin dan air mani. Testis atau yang sering disebut dengan biji kemaluan merupakan suatu organ yang berbentuk oval seperti telur ayam. Testis ini dibungkus oleh skrotum dan terletak di belakang penis. Testis akan melalui tumbuh ketika laki-laki memasuki masa pubertas, sekitar usia 10-13 tahun. Fungsi testis adalah memproduksi dan menyimpan sperma. Tidak hanya itu, testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon yang memberikan perubahan pada bentuk tubuh pria selama masa pubertas dan menghasilkan sperma. Bagian sistem reproduksi pria lainnya yang terhubung langsung dengan testis yaitu epididymis dan vas deferens. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang mengandung di belakang penis. Organ ini berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Testis secara alamiah akan mengerut atau mengecil ukurannya ketika mereka di suhu dingin. Sebaliknya, testis juga bisa menjadi elastis ketika berada di suhu yang hangat. Dan yang terakhir ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandungan kemih dan mengelilingi saluran kemih, yakni saluran transport keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Fungsi utama prostat adalah menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis untuk proses ejakulasi. Selanjutnya ada gangguan pada sistem reproduksi wanita. Ada 4 gangguan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada endometriosis, merupakan kelainan yang mempengaruhi rahim. Hal ini terjadi ketika jaringan yang melapisi rahim tumbuh di tempat lain di luar rahim, seperti di ovarium, daerah panggul, usus, dan lainnya. Yang kedua ada displasia serviks. Pada displasia serviks terdapat pertumbuhan sel abnormal di dalam dan di sekitar serviks. Meski pertumbuhan sel tidak normal di dalam dan di sekitar serviks, bukan berarti seseorang mengidap kanker. Namun, jika kondisi ini tidak ditangani, bisa menjadi kanker. Displasia menyebar melalui hubungan seks. Yang ketiga ada fibroid uterus, merupakan tumor yang terdiri dari jaringan dan sel otot yang tumbuh di dalam dan di sekitar dinding rahim. Sebagian besar fibroid rahim bersifat jinak. Yang keempat ada gangguan menstruasi disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Selain itu, kondisi ini juga berkaitan dengan pembekuan, kanker, kista ovarium, fibroid rahim, genetika, dan penyakit menular lainnya seksual. Selanjutnya ada gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Ada yang pertama ada difusi ereksi, merupakan ketidakmampuan pria dalam melakukan atau mempertahankan ereksi saat hubungan seksual. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh stres dan kecemasan berlebih. Yang kedua ada hipospadia. Hal ini terjadi ketika uretra atau saluran tempat keluarnya urin
berada di posisi tidak normal, yaitu bukan di ujung penis melainkan pada bagian bawahnya. Kondisi ini merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang perlu diatasi melalui tindak operasi. Yang ketiga ada kriptokismus, adalah kondisi ketika salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadi penurunan testis ke tempat seharusnya. Kelainan ini merupakan bawaan sejak lahir yang umumnya banyak dialami pada bayi yang lahir secara prematur. Yang keempat ada varikokel, adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pembengkakan di pembuluh darah vena dalam kantong zakar. Penyakit reproduksi pria ini juga dapat menyebabkan infertilitas akibat kurangnya produksi dan kualitas sperma. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, silahkan buka buku kalian pada halaman 30 sampai 34, kemudian kerjakan di rumah masing-masing. Ibu cukupkan materi sampai di sini saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.